Selamat datang di modul 4, orientasi pada hasil. Di dalam modul ini, kita akan menjelajahi pentingnya orientasi pada hasil dalam dunia organisasi. Setiap individu di dalam organisasi memiliki peran yang krusial dalam mencapai tujuan bersama. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas tim kita. Mari kita lihat lebih dalam apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita sangat jelas. Pertama, kita akan memahami pentingnya orientasi pada hasil dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan belajar cara menetapkan target kerja yang SMART, yang merupakan kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan menetapkan target yang terukur, kita dapat memantau kemajuan dan mengevaluasi kinerja dengan lebih efektif. Akhirnya, kita akan membahas bagaimana memberikan umpan balik yang konstruktif dan meningkatkan motivasi, serta komitmen tim. Semua ini bertujuan agar kita dapat tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampaui hasil kerja sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan ini dan bersiap untuk meraih hasil yang luar biasa. Orientasi pada hasil adalah pendekatan yang menekankan pencapaian hasil yang terukur dalam setiap aktivitas organisasi. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi tentang seberapa efektif kita dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika setiap anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang hasil yang ingin dicapai, kinerja organisasi secara keseluruhan akan meningkat. Namun, apa yang terjadi jika kita mengabaikan orientasi pada hasil? Dampaknya bisa sangat merugikan. Tanpa fokus pada hasil, organisasi bisa kehilangan arah, dan kinerja tim bisa menurun. Kita perlu mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan bersama. Ini adalah langkah pertama menuju keberhasilan yang berkelanjutan. Mari kita ingat bahwa setiap hasil yang kita capai adalah cerminan dari upaya kita. Dengan membangun orientasi pada hasil, kita tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Saatnya kita berkomitmen untuk melihat hasil sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan kita. Menetapkan target kerja yang SMART adalah salah satu kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Mari kita bahas lebih dalam tentang setiap elemen dari SMART. Pertama, spesifik. Target harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Misalnya, meningkatkan penjualan tidak cukup spesifik. Kita bisa mengatakan meningkatkan penjualan produk A sebesar 20% dalam kuartal berikutnya. Selanjutnya, target harus terukur. Kita perlu menetapkan indikator yang dapat kita gunakan untuk menilai kemajuan kita. Dengan cara ini, kita bisa tahu apakah kita berada di jalur yang benar atau perlu melakukan penyesuaian. Ketiga, target harus dapat dicapai. Jangan menetapkan target yang terlalu tinggi sehingga menjadi tidak realistis. Ini akan membuat tim merasa frustrasi dan kehilangan motivasi. Relevansi juga sangat penting. Pastikan bahwa target yang kita tetapkan sejalan dengan tujuan organisasi. Terakhir, pastikan ada batas waktu untuk setiap target. Ini menciptakan rasa urgensi dan membantu kita tetap fokus. Dengan menetapkan target yang SMART, kita menciptakan peta jalan yang jelas menuju kesuksesan. Pemantauan dan evaluasi kinerja adalah proses yang tidak bisa diabaikan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kita perlu memiliki sistem yang jelas untuk memantau kemajuan kita terhadap target yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan teknik pengukuran kinerja yang tepat, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merayakan pencapaian yang telah diraih. Data adalah alat yang sangat berharga dalam proses evaluasi. Dengan menganalisis data kinerja, kita dapat melihat apakah kita telah mencapai target yang ditetapkan. Data juga membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional. Jangan ragu untuk menggunakan teknologi dan perangkat lunak yang tersedia untuk membantu kita dalam proses ini. Selain itu, penting untuk memberikan laporan kinerja secara efektif. Laporan ini harus jelas, ringkas, dan informatif. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa semua anggota tim memahami kemajuan yang telah dicapai dan tantangan yang mungkin dihadapi.
Mari kita jadikan pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai bagian integral dari budaya kerja kita yang berorientasi pada hasil. Memberikan umpan balik yang konstruktif adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja individu dan tim. Umpan balik bukan hanya tentang memberikan kritik, tetapi juga tentang memberikan arah dan dukungan. Ketika kita memberikan umpan balik yang jelas dan terarah, kita membantu anggota tim untuk memahami apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara melakukannya. Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk memberikan umpan balik yang efektif. Salah satunya adalah model sandwich, yang dimulai dengan pujian, diikuti dengan kritik yang membangun, dan diakhiri dengan pujian lagi. Ini membantu menciptakan suasana yang positif dan mengurangi ketegangan saat menerima kritik. Selain itu, penting juga untuk mengelola reaksi terhadap umpan balik. Kita harus bersikap terbuka dan siap untuk mendengarkan masukan dari orang lain. Akhirnya, mari kita ingat bahwa umpan balik adalah alat yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja. Dengan menggunakan umpan balik secara efektif, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran. Mari kita jadikan umpan balik sebagai bagian dari budaya organisasi kita. Motivasi adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam organisasi. Kita perlu memahami teori motivasi dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam tim kita. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi motivasi, seperti pengakuan, penghargaan, dan pencapaian. Ketika anggota tim merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai tujuan bersama. Strategi untuk meningkatkan motivasi kerja tim sangat penting. Salah satu cara adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Kita juga bisa memberikan kesempatan untuk pengembangan diri dan pelatihan, sehingga anggota tim merasa bahwa mereka memiliki peluang untuk tumbuh. Selain itu, penting untuk mengelola penolakan dan resistensi terhadap perubahan. Perubahan adalah bagian dari setiap organisasi, dan kita perlu membantu tim untuk beradaptasi dengan cara yang positif. Akhirnya, membangun komitmen terhadap pencapaian target adalah langkah terakhir dalam perjalanan ini. Ketika setiap anggota tim merasa terlibat dan berkomitmen, hasil yang luar biasa akan tercapai. Mari kita bersama-sama menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, di mana setiap individu merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik.